Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Kabib. Di podcast kali ini gue mau berbagi cerita tentang pengalaman teman gue yang agak rumit soal persahabatan cowok dan cewek dan bikin bingung, terutama kalau kita nggak tahu batasannya. Jadi dengerin cerita teman gue yang namanya Roni ini dan teman ceweknya yang namanya Mawar. Jadi gini guys, Roni ini punya teman cewek dari zaman dia kuliah. Temenan ya deket banget gitu, apa-apa cerita, apa-apa kemana-mana bareng lah pokok. Mereka berdua itu saling cerita tentang banyak hal gitu, mulai dari masalah pribadi, kerjaan, bahkan hal kecil kayak fashion, lipstick gitu. Temen gue dimintai pendapat sama si Mawar ini. Mawar juga sering nanya pendapat Roni tentang apa yang dia pakai gitu, tentang cara dandan dia sudah cocok apa belum dan lain sebagainya lah, sampai urusan make up juga nanya pendapatnya ke teman gue. Sampai suatu waktu si Mawar ini kenalin si teman gue si Roni ke teman-teman, ke orang-orang terdekatnya lah, ke keluarga, ke adiknya, ke orang-orang yang menurut si teman gue ini orang-orang yang dikenalin itu berarti orang yang spesial buat si Mawar ini. Ya itu makin bikin hubungan mereka jadi tambah dekat, jelas, karena nggak ada batasan aja. Apa yang dilakukan Mawar itu menurut gue juga berlebihan sih. Ya cukup sekedar kenal aja sih oke ya, sekedar tahu aja, tapi ya sampai benar-benar tahu detail gitulah, diceritain detail. Itu semua nggak kedengeran aneh kalau si Mawar ini single atau jomblo. Tapi yang aneh, Mawar ini posisinya udah punya pacar cuy. Kalau lagi ada masalah dengan pacarnya, Mawar selalu curhat ke Roni. Bahkan nggak jarang si Mawar ini ngajak Roni jalan bareng cuma untuk ngerasain sedikit ketenangan, lari dari masalah lah pokok. Jadi intinya Roni ini jadi pelampiasannya si Mawar gitulah. Roni pun dengan sabar dengerin curhatannya tentang betapa buruknya hubungan dia dengan pacarnya. Gue nggak tahu kenapa, tapi komunikasi mereka berdua bahkan lebih intens daripada komunikasi Mawar sama pacarnya. Aneh gak sih? Komunikasi sahabatan lebih intens dibanding sama pacar. Di sini gue nggak bisa bohong, Roni sudah mulai baper sama si Mawar. Tapi si temen gue ini sadar kalau si Mawar ini masih punya pacar gitu. Nggak mungkin dia ngungkapin perasaannya ketika si Mawar ini lagi punya pacar. Otomatis itu akan bikin suasana jadi canggung gitu. Jadi si Roni temen gue ini nggak berani ngungkapin perasaannya. Setelah setahun berjalan, persahabatan teman gue sama si Mawar ini, si pacar Mawar ini sudah mulai curiga dengan hubungan teman gue dengan si Mawar dan mulai ngasih batasan ke si Mawar tentang siapa yang boleh deket-deket sama dia gitu. Tapi anehnya, sekali lagi yang bikin aneh, si Mawar ini itu sampai bela-belain ganti nama si Roni di kontak HP-nya dengan nama cewek gitu. Wah anjing, biar tetap bisa berhubungan dan komunikasi tanpa pacarnya curiga gitu. Buat apa kayak gitu, gak perlu gitu. Itu ya semakin bikin teman gue Roni ini bingung gitu, karena rasanya ada sesuatu yang gak beres gitu. Kenapa harus disembunyiin gitu, kok sampai dibeda-bedain disembunyikan gitu. Nah setelah sekian lama berlalu, si temen gue ini dengar kalau si Mawar ini sama pacarnya akhirnya putus. Si temen gue ini tahunya ya dari si Mawar sendiri, dia cerita gitu. Si temen gue nggak tahu harus sedih atau senang dengerin kabar itu, tapi dia cuma mikir mungkin si Mawar lagi butuh waktu buat diri sendiri dulu, makanya
Setelah Mawar ngomong kalau si Mawar sama pacarnya putus, setelah itu teman gue sama si Mawar ini kontekannya jadi jarang gitu. Jadi nggak seintens sebelumnya. Tapi setelah beberapa hari berlalu, temen gue ini kan dulu kan suka motoran gitu kan ya, sama teman-teman lah, termasuk sama gue juga. Jadi setelah pulang dari motoran itu, temen gue yang lainnya itu, yang kebetulan juga temannya si Mawar, itu nggak sengaja lihat snapgramnya si Mawar, yang ternyata si Mawar ini sudah lamaran sama si mantan cowoknya. Wah anjing. Aduh, di situ sih si temen gue si Roni ini kayak anjing, marah-marah, sedih, wajahnya langsung beda cuy. Habis motoran, seru-seruan gitu, terus dapet kabar kayak gitu. Ya si Roni temen gue ini rencananya setelah si Mawar ini sembuh dari lukanya, itu ya pelan-pelan si Roni mulai merencanakan untuk mendekati si Mawar, untuk merealisasikan perasaannya gitu rencananya. Tapi ya namanya takdir ya, namanya cerita hidup itu kadang ya nggak sesuai ekspektasi. Ya setelah tahu itu si Roni temen gue ini jadi benci banget sama si Mawar itu. Jadi gimana ya, naruh perasaan yang nggak suka gitu, yang ya benci ya benci. Di saat itu teman gue ini benar-benar hancur, bukan marah yang kelihatan tapi marah yang dalam hati gitu loh, nggak langsung yang diumpat atau gimana gitu, enggak. Dia merasa kayak dihianati, dan setelah itu si teman gue ini jadi takut sama cewek yang terlalu friendly. Ya itu sih yang bikin si Roni ini benci banget sama si Mawar, jadi nggak bisa percaya sama cewek-cewek yang deket-deket banget sama cowok gitu, jadi punya trust issue sendiri. Aduh, ya kasihan sih si teman gue ini si Roni, dan akhirnya bahkan dia nggak mau datangi itu acara nikahnya, padahal diundang juga, dan itu kan dulu kan juga teman deket gitu. Jadi teman-temannya yang lain diundang, dia juga diundang, si teman gue ini juga diundang, tapi nggak datang, dia sengaja nggak datang. Ya emang sakit hati lah, siapa yang nggak sakit hati anjing kayak gitu. Ya sudahlah, si Roni juga sekarang sudah mulai sudah mulai mendewasa, sudah mulai memaafkan sih iya, tapi tidak melupakan. Tetap dia akan ingat hal seperti itu, hal yang nyakitin dia seperti itu. Jadi dari cerita si teman gue si Roni ini bisa kita lihat betapa pentingnya menjaga batasan dalam pertemanan gitu cuy. Apalagi antara cowok dan cewek. Kadang kita nggak sadar kalau perlakuan yang menurut kita biasa aja bisa bikin orang lain salah paham dan terjebak dalam perasaan lebih dari sekedar teman. Lalu pelajaran terbesar di sini adalah menjaga kejujuran dan komunikasi supaya nggak ada yang terluka di akhirnya. Nah gitu sih. Jadi buat kalian yang mungkin lagi mungkin buat kalian yang udah ada pasangan, udah ada pacar, atau udah punya suami, atau udah ada istri, buat cowok cewek ya tolonglah jaga batasan ke teman lawan jenis kalian gitu. Jangan sampai berlebihan. Soalnya gini, kadang tuh cowok tuh karena cowok makhluk visual dan mudah banget dimanipulasi karena by visual. Jadi dia menilai apa yang terlihat gitu. Dan bedanya sama cewek itu bisa menilai sebuah bercandaan, sebuah romantisme itu seperti bercandaan gitu. Sedangkan kalau cowok itu, kalau ada cewek baik dan baik banget, perhatian dan lain sebagainya, cowok itu bisa berpikiran kalau cewek ini suka sama gue gitu. Masalahnya di situ, perbedaan sudut pandang dan cara memaknai sebuah
sebuah perilaku gitu. Perbedaannya di situ. Jadi tolonglah jaga perasaan pasangan kalian gitu. Ya karena ini sudah fitrahnya antara laki-laki dan perempuan, ya tolong ada batasan gitu. Tolong jaga jarak. Boleh berteman, boleh punya link dan punya kenalan banyak boleh, lawan jenis boleh. Tapi tolong jangan sampai berlebihan yang sampai akhirnya jadi kasus kayak temanku ini. Si cewek ternyata tidak punya perasaan apa-apa dan menganggap temanku ini cuma ya sebatas sahabat, sebatas teman, sebatas teman cerita dan lain sebagainya, sebatas itu. Tapi sedangkan si temanku ini nangkepnya itu adalah perilaku yang lebih, perilaku yang spesial menurut dia gitu. Jadi jaga pasangan kalian guys, jangan sampai berlebihan ke teman lawan jenis, tetap jaga komunikasi dengan baik. Terima kasih udah dengerin cerita dari Roni dan Mawar kali ini. Ini true story ya guys, semoga kalian bisa ambil pelajaran dan pengalaman dari mereka. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebatasan dalam hubungan apapun dan selalu jujur dalam komunikasi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.